seperti engkau. Atas segala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua dan Dharma Wanita melakukan kunjungan ke Panti Asuhan Holeiro di Jalan Sosial Sentani, Kabupaten Jayapura, dan beribadah ekumene bersama dengan anak-anak serta pengurus Panti Asuhan. Ibadah berlangsung hikmat dan tampak anak-anak Panti Asuhan juga mengikuti ibadah dengan tertib hingga selesai. Ibadah ekumene tersebut dipimpin oleh Pendeta Richard Pai. Dalam khotbahnya yang diambil dari Matius 6 ayat 25-34 dengan judul perikop hal kekhawatiran, Pendeta Richard menyampaikan, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal, tetapi Allah menjaga dan memelihara mereka, apalagi kita manusia. Karena itu disampaikan bahwa Tuhanlah pula yang akan menjaga segenap jajaran Diskominfo Papua dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara. Begitu pula Tuhan akan menjaga pengurus dan anak-anak yang ada di Panti Asuhan Holeiro Sentani, Kabupaten Jayapura." Perikop kita hal kekhawatiran. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu Sementara khawatir itu, akan ibadah pakaian? ekumene ini diisi pula dengan puji-pujian dari anak-anak Panti Asuhan yang menyaksikan bahwa Tuhan adalah Bapa yang mengasihi anak-anaknya, yang mengerti setiap pergumulan dan tak akan membiarkan anaknya berjalan sendirian. Setelah itu kesaksian pujian juga ikut dibawakan oleh Dharma Wanita Persatuan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua. Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Papua Jerry Agus Yudianto mengungkapkan kegiatan ini merupakan program dari Dharma Wanita Persatuan Diskominfo berkolaborasi dengan Persekutuan Oikumene yang ada di Dinas Kominfo Provinsi Papua. Namun tidak menutup kemungkinan ke depan untuk memperkuat literasi anak-anak, maka akan ada kegiatan terkait hal ini yang masuk di ranah Diskominfo Provinsi Papua. Ya, sebenarnya program ini bukan program dinas. Sebenarnya di dinas itu ada namanya Persekutuan Oikumene. Persekutuan itu mau wadah bagi teman-teman yang umat Kristen berhimpun, kemudian beribadah di situ. Nah, memang dalam satu program-programnya itu adalah program-program sosial.
kita mengunjungi panti asuhan, mengunjungi tempat-tempat pelayanan yang ada. Tapi kebetulan hari ini juga kita bersama-sama DWP. Jadi sebenarnya bukan program dinas ini, artinya program bersama dalam wanita persatuan, kemudian dengan persekutuan hukum ini yang ada pada Dinas Kominfo. Jadi bukan program dinas sekali, tapi dari sini sebenarnya kita bisa juga nanti ke depan minimal untuk memperkuat literasi anak-anak, literasi digital bagi anak-anak. Nah itu kita akan masuk ke ranahnya Dinas Kominfo. Tapi kalau yang kunjungan saat ini memberikan natura segala macam bukan program dinas, ini adalah program persekutuan hukum ini pada Dinas Kominfo dan wanita persatuan. Tapi kita melihat dengan kondisi yang ada di sini ya kita berat nanti tentunya harus ada kita akan ajar mereka kepada dunia lebih cakap dalam berliterasi. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami. Kami atas nama keluarga besar Panti Asuhan Holeiro sangat mengucap syukur kepada Tuhan buat ibadah ekumene yang dilakukan pada hari ini. Ditemui usai ibadah ekumene, pengurus Panti Asuhan Holeiro Sentani, Naomi Pulanda, mengatakan bahwa ia mengelola panti asuhan ini sejak tahun 2014. Melihat anak-anak yang tidak memiliki rumah dan orang tua di jalanan, ia kemudian terinspirasi untuk menyediakan sebuah tempat bernaung bagi anak-anak tersebut untuk kemudian dibina. Mama mulai membangun panti asuhan ini dari tahun berapa? Dari tahun 2014. Sebenarnya itu sudah ada panggilan tersendiri dalam hati. Mama pikir itu lahir dari mungkin karena latar belakang keluarga, jadi merasa terpanggil pada waktu Mama melihat banyak anak-anak yang terbengkalai di jalan-jalan. Timbullah satu pikiran untuk bagaimana bisa kumpul mereka di satu tempat supaya bisa dibina. Dikatakan pula bahwa anak-anak binaan Panti Asuhan Holeiro berjumlah 40 orang berasal dari sejumlah daerah atau suku yang ada di Papua. Di antaranya berasal dari Mambramo Raya, Pegunungan Bintang, suku Korowai, Jayapura, dan ada pula seorang bayi yang baru berusia 1 bulan dari Paniai. Mereka ada 40. Kalau tambah pengurus sendiri berapa? Tambah pengurus lagi, pengurus ada 12 yang mengurus. Mereka ada dari beberapa suku, dari Mambramo Raya, terus dari Pegunungan Bintang, dari suku Korowai, juga dari Jayapura sendiri, dan terakhir kemarin bayi yang kami ambil itu dari Paniai, bayi baru 1 bulan. Bantuan yang datang untuk Panti Asuhan Holeiro datang dari berbagai pihak, baik dari dinas, dharma wanita maupun gereja. Sementara untuk bangunannya sendiri sudah dilakukan proses pembangunan sejak 5 tahun yang lalu dan dikerjakan sendiri oleh anak-anak Panti Asuhan, meski harus secara bertahap menyesuaikan dengan dana yang ada. Hingga tahun 2021, pembangunan Panti Asuhan ini memang belum selesai. Namun untuk tanahnya sendiri sudah lunas dibayar secara menyicil sejak tahun 2014 dan kini sudah mendapatkan sertifikat tanah. Mama Naomi mengaku sangat bersyukur dengan kehadiran pihak Dinas Kominfo karena sudah boleh datang dan memberikan bantuan dalam mendukung pendidikan maupun dalam pemenuhan kebutuhan lainnya di Panti Asuhan tersebut. Pimpinan dan pengurus Panti Asuhan, kami sangat mengucap terima kasih buat Bapak Kepala Dinas dan Ibu dan semua ASN yang hari ini hadir, yang sudah bersama-sama dengan kami menikmati sukacita di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Dharma wanita dan jajaran ASN yang ada di Dinas Kominfo Provinsi Papua menyerahkan bantuan berupa dana, sembako, dan juga snack serta ATK untuk anak-anak Panti Asuhan yang diharapkan bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga tentunya membantu anak-anak dalam belajar. Ibu Pulanda ini, Ibu DWP akan menyampaikan bantuan natura, nggak besar,
tapi minimal bisa membantu juga bagi anak-anak di sini. Ini kita himpun juga dari teman-teman kita di kantor, bisa digunakan. Terus izin ini Ibu Yona, ini ada sedikit ya bantuan dana lah sedikit untuk bisa menopang pekerjaan di sini. Dari ini juga ada bingkisan untuk anak-anak ya. Kita serahkan kepada siapa ini? Oh, Thomas. Thomas akan terima ini, nanti semua terima, ya. Nanti mari Thomas, kok ke sini. Ya, nanti kalian dapat ini dari apa ini tante-tante dan om-om di dinas ini. Ini snack-snack apa nanti dilihat lah ya. Mari Thomas. Terima kasih Bapak.